Maka di awal dia langsung belajar al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sudah menghafal itu. Padahal apa? Definisi kalam ada tidak tahu. Mufid itu artinya apa? Bil wad'i itu artinya apa? Nah, kemudian ketika dia mempelajari jurumiyah harus apa? Menterjemah dulu, memahami dulu. Oh begitu kan? Panjang urusannya. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutasarrif qabla illati tasrif الذي ألف الأشياء أحسن التأليف المتعرف قبل كل المعارف والصلاة والسلام على من جاء بدين الله الحنيف وعلى آله وأصحابه الذين شرفهم الله تعالى أشرف التشريف وبعده. Ikhwani al-asatid wal ustadzat, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini nikmat yang sangat besar. Kedua, قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير. Rasulullah mengatakan ciri-ciri keluarga yang baik itu adalah yang mana di dalam rumahnya ada orang yang dipahamkan oleh Allah urusan agama. Antum semuanya tidak hanya baik, tapi pembawa kebaikan, penyebar kebaikan. Wis itu aja nikmat niat kita yang paling utama. Apalagi bisa duduk di sini. Kalau nggak salah dari Ustadz Al-Nof, kitabnya dikasih, betul? Kalau nggak salah sih, kalau disuruh beli ya nggak tahu. Di mana-mana suruh beli. Dulu saya ngisi pelatihan ini pertama di Hotel Five sana. Itu kitab harus itu karena di hotel tempatnya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat yang luar biasa kita dijadikan oleh Allah ahli ilmu, ahli kebaikan. Bukan hanya jadi ahli ilmu, antum semuanya insyaallah jadi penyebar ilmu. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nahwu dan sorof itu terbagi menjadi dua. Pertama, nahwu sorof sebagai alat atau nahwu sorof sebagai ilmu.
Yang kita pelajari adalah nahwu shorof sebagai alat atau sebagai media. Nahwu shorof sebagai alat adalah nahwu shorof sebagai alat untuk pertama kita baca kitab kuning, untuk bisa ngomong atau muhadasa, ya, untuk bisa ngomong dengan bahasa Arab, untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa nulis dengan bahasa Arab. Teknik dan cara mengajarnya berbeda, pendekatannya berbeda. Beda dengan nahwu sebagai ilmu, itu enggak belajar bagaimana kita baca kitab kuning. Antum belajar Alfiyah Ibnu Malik, itu belajar untuk menjadi seorang mujtahid. Antum belajar Alfiyah Ibnu Malik, belajar untuk menjadi seorang ahli tafsir. Maka banyak di pondok pesantren lama anak 3 tahun, bahkan 6 tahun mondok. Suruh baca kitab kuning nggak bisa, baca loh, belum memahami, baca. Kenapa? Mungkin ya analisis saya selama ini karena seorang ustadz atau seorang mudir tidak bisa memetakan mana nahwu shorof sebagai alat, mana nahwu shorof sebagai ilmu. Maka di awal dia langsung belajar al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sudah menghafal itu, padahal apa? Definisi kalam ada tidak tahu. Mufid itu artinya apa? Bil wad'i itu artinya apa? Nah, kemudian ketika dia mempelajari jurumiyah harus apa? Menterjemah dulu, memahami dulu. Oh begitu kan? Panjang urusannya. Nah, karena mufradah sendiri belum tahu. Itulah yang menyebabkan lama di pondok-pondok pesantren yang ada. Sehingga silakan masuk. Masuk udkhulul misra insyaallah aminin. Ahlan wa sahlan. Silakan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niati hari ini belajar. Ya, kita niati nasrul ilm. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah dan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini spesial daripada tahun-tahun yang lalu ketika saya di Nurul Azhar yang sana di Rumbai. Ini apa namanya? Kecamatan apa ini? Nagoya. Markoya. Marboya. Karena di sana kita belajar apa? Kita belajar nahwu shorof, kita belajar metode manhaji. Tapi kali ini spesial saya bilang ke Ustadz Al-Nof. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita akan kepada waktu ini kita akan memberikan ilmu lain. Ya, jadi barang siapa yang belajar sampai akhir akan mendapatkan sanad ijazah dan kitab dari saya. Kitab apa? Saya punya kitab. Baru. Namanya Nazam Fikih Matan Abi Syuja. Dari Matan Abi Syuja sudah saya buat nazam. Nazamnya berbahasa Indonesia, disyarah lengkap dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ada semua. Bagi yang ngikuti sampai akhir, ini tak bagi di akhir aja ini. Karena ini urusannya bukan sama Ustadz Al-Nof ini. Urusannya bukan sama YTB, itu urusannya sama saya. Ya, semoga cukup. Kalau nggak cukup yang ini, minimal nazamnya saja. Ini ada nazam, ya. Nah, ini ada nazamnya saja. Ini ada dengan syarahnya. Bagi yang ikut sampai tuntas. Kenapa tak bagikan di akhir? Kadang-kadang di tengah-tengah menghilang. Ya. Jadi spesial. Ya, ini kitab ini belum pernah saya ajarkan, belum saya pernah publikasikan. Pertama kali saya ajarkan, saya publikasikan ya baru di sini. Baru akan, belum besok hari terakhir. Jadi insya Allah spesial, ya, spesial bagi yang mau. Yang tidak mau, tafadhol, tidak apa-apa. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita akan mempelajari dua hal, fikih dengan apa namanya? Manhaji. Manhaji itu apa? Manhaji itu ya belajar ilmu nahwu sharaf dengan mengaji. Kenapa mengaji? Karena semua contoh-contohnya dari Al-Qur'an. Nah, jadi minimal anak itu kalau nggak paham, minimal dia ngaji. Karena contohnya dari Al-Qur'an. Manhaji, belajar nahwu sharaf dengan mengaji. Mungkin itu muqaddimah yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Atau ada sambutan lain Ustadz Akram? Atau Ustadz Arnaf mau sambutan? Gak ada? Hah? Mobil siapa itu? Bukan mobil ITWU ya? Bukan. Sudah? Udah. Baik, kalau enggak kita mulai. Oh, bukunya belum dibagi. Ayo bagi dulu. Mbak Zu dibantu tuh. Dapat buku baru lagi Mbak Zu. Ini murid saya Hasibuan dari Medan. Yang perempuan dikasih Mbak Zu. Buka bukunya halaman. Ajatil awwalu yang ini Pak. Yang ini enggak apa-apa. Halo. Enggak sampai di situ. Harus pakai ini. Berarti ini harus dimajukan. Halo, enggak nyampe ini. Halo. Yang ini. Aman. Nggak boleh ditinggal ya, chargernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Buka bukunya Manhaji jilid 1 halaman 1. Saya baca tirukan saya. Al-babul awwalu al-kalimatu wa anwa'uha. Kata dan macam-macamnya. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama kita pelajari di sini adalah kalimat. Kalimat padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Saya ulangi. Kalimat padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kata.
Apa itu kata? Tirukan saya. Al-kalimatu qawlun mufradun. Baca. Al-kalimatu qawlun. Kalimat adalah kata tunggal. Kalimat adalah yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Contoh. Baitun rumah. Yaqra'u membaca. Min dari. Min dari. Ulangi. Baitun rumah. Baitun. Yaqra'u membaca. Min dari. Min dari. Jadi kalimat adalah kata tunggal yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Seperti baitun rumah. Apa itu rumah? Rumah ya rumah. Rumah bukan meja, rumah bukan kursi, rumah bukan mobil, rumah bukan hotel. Rumah ya rumah. Itu namanya dalla ala makna fi nafsi. Yaqra'u artinya apa? Membaca. Membaca ya membaca. Membaca bukan menulis. Membaca bukan mendengar. Membaca bukan makan. Membaca bukan duduk. Yaqra'u ya yaqra'u. Min artinya dari. Dari apa? Ya dari. Min artinya dari. Min bukan ke. Min bukan atas. Min bukan bawah. Min bukan samping. Min ya min. Itu kalimatun dalla ala makna fi nafsiha. Ulangi dari awal. Al-babul awwalu. Al-kalimatu wa anwa'uha. Kata dan macam-macamnya. Kata dan macam-macamnya. Al-kalimatu qawlun mufradun. Kalimat adalah kata tunggal yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Contoh. Baitun rumah. Yaqra'u membaca. Min dari. Min dari. Baik, sekarang lanjutnya macam-macam kata. Al-anwa'ul kalimati. Macam-macam kata. Al-ismu kata benda. Al-fi'lu kata kerja. Al-harfu kata sambung. Jadi teman-teman semuanya kalimat itu ada 3. Pertama al-ismu kata benda. Apa itu al-ismu? Ismu adalah kata benda atau kata yang dianggap benda. Seperti apa? Baitun rumah, madrasatun sekolah, maktabun meja, idaratun kantor, masjidun masjid, jamilun kabirun besar. Itu kalimat isim. 2 al-fi'lu kata kerja. Saya ulangi. 2 al-fi'lu kata kerja. Contohnya apa? Yaqra'u membaca, yaktubu yusalli, yajlisu duduk. 3 kata huruf. Al-harfu kata sambung. Dia adalah kata yang tidak bisa bermakna kecuali jika disambung dengan yang lain. Contohnya min. Min artinya apa? Dari. Dari mana? Ya nggak tahu dari mana. Ana min. Saya dari. Dari mana? Pokoknya min. Jadi dalla ala makna fi ghairiha. Jadi huruf itu tidak bisa bermakna kalau dia tidak disambung dengan kata yang lain. Oke? Saya ulang dari awal. Kalimat ada 3. Isim kata benda, fi'il kata huruf kata sambung. Fahim dom? Taib. Mari kawan semua belajar tentang kata. 1 isim kata benda, 2 fi'il kata kerja, 3 kata huruf. Dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Bisa? Oke, kita nyanyi dari awal. Mari kawan semua belajar tentang kata.
satu isim, dua fi'il kata kerja, ketiga kata huruf. Dia tak punya makna kecuali jika dia disambung. Isim itu cirinya tanwin, al-jar dan nida, musnad ilai dan idhafah, itulah cirinya. Fi'il itu cirinya awalnya qad sin saufa, akhirnya ta'nis sakinah, itulah cirinya. Baik, itu lagunya ya. Jadi harus ada nadhamnya atau ada lagunya. Oke, kalimat tadi ada berapa? Isim katakan, fi'il kata ben, fi'il kata, isim kata, huruf kata, kata benda namanya, kata kerja namanya, isim katakan, benda tak kerja. Oke, connect. Ya, isim katakan, kata benda namanya, kalau fi'il kata, kata sambung namanya, kata kerja namanya, kata kerja namanya, fi'il kata, isim kata, kata benda namanya. Gitu ya. Oke, kita nyanyi lagi. Mari kawan semua belajar tentang kata, satu isim kata benda, dua fi'il kata kerja, ketiga kata huruf. Dia tak kecuali jika dia disambung. Isim itu tanwin, al-jar dan nida, musnad ilai dan idhafah, itulah cirinya. Fi'il itu cirinya awalnya qad sin saufa, ta'nis sakinah, itulah ciri-cirinya. Sekarang buka bukunya halaman 3. Saya baca tirukan saya. Alamatul ismi, baca. Alamatul, ciri-ciri isim. Jadi isim itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Ono tengerane, ono tengerane, bahasa apa itu? Jadi ada tanda-tandanya. Ada orang Jawa di sini? Ada? Oh, Jawa ndi, Mas? Madura, enggak Jawa, Madura. Jawa Timur, ya betul. Emang siko, emang beda di budak siko nih. Agak lain. Ulangi, alamatul ismi, baca. Alamatul ismi, ciri-ciri isim. Satu, berakhiran tanwin. An, in, on. An, in, on. Nah, jadi kalau kata akhirnya an, in, on, isim gitu aja, ya, nggak usah didefinisikan. Tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu fi akhiril kalimati lafdhan la khattan. Nah, ini kita ngajari anak-anak. Pokoknya isim itu ada an, in, on. Muhammadun, isim fi'il atau huruf? Karena apa? Un, gitu kan? Tadi anak kadang kan nggak bisa menyebutkan tanwinnya. On, Ustaz. Muhammadin, isim fi'il huruf, isim. Kenapa? In. Jadi un, an, in. Dun dan din. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Syallala. Dua, berawalan al. Baca. Dua. Lagi. Dua, berawalan al. Contoh. Al-kitabu.
al-kursiyu, al-masjidu, al-fatihah. Nah, itu isim karena ada al, termasuk almari dan kawan-kawannya. 3 berakhiran jar atau kasrah. Baca. 3 berakhiran jar atau kasrah. Contoh bil Qur'ani. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Taib. 4 didahului nida atau huruf panggil. Contoh. Ya Allahu. Ya Allahu. Ulangi. Ya Allahu. Yang dipanggil mesti isim. Zaid, Ali, Muhammad. Tak mungkin ente manggil apa? Wahai makan, wahai minum, wahai duduk, wahai berdiri. Yang dipanggil mesti isim. Karena nida min khawasil ismi. Coba ciri-ciri khusus isim. Fahim dom? Fahimna. Argentum? Argentina. Palestum? Palestina. Barceltum? Barcelona. Lanjut. 5 musnad ilai. Baca. Ulangi. 5 musnad ilai. Menjadi mubtada atau fa'il. Apa itu mubtada? Nggak usah diterangkan. Apa itu fa'il? Nggak usah diterangkan. Ya. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim di awal kalimat. Jadi mubtada. Ya. Apa itu fi'il? Pelaku sebuah pekerjaan. Contohnya apa? Kita baca. Muhammadun Rasulun. Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Baca. Ja'a Ulangi. Muhammadun Rasulun. Ja'a Muhammadun. 6 bisa diidhafakan atau disambungkan. Baca. 6 bisa diidhafakan. Contoh. Rasulullahi. Rasulullahi. Ulangi. Rasulullahi. Jadi Rasulullah 2 kata. Rasul sama Allah. Oke. Itu namanya idhofah. Idhofah itu 2 kata dijadikan 1. Oke. Ciri-ciri isim. Tirukan saya. Tanwin. Al. Jal. Nida. Musnad ilaih. Idhofah. Ulangi. Tanwin. Al. Jal. Nida. Musnad ilaih. Idhofah. Ulangi. Tanwin. Al. Jal. Nida. Musnad ilaih. Idhofah. Baca sendiri. Tuh 2, 3. Dari bawah ke atas. Ulangi dari atas. Tanwin. A. C. Nida. Tutup bukunya. Tutup bukunya. Dari atas. Dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Oke, satu-satu. Nida. Nida. Dari atas. Idhofah. Ulangi sama-sama. Tanwin. Oke, kita baca dengan lagunya. Tanwin al jernida musnad ilai dan itulah cirinya isim kata benda. Isim kata benda. Qad sin saufa dan datan sakinah itulah cirinya fi'il kata kerja.
fi'il. Ya, itu nadhamnya ya. Itu nadhamnya. Ulangi dari awal. Tanwin al-jalnida musnad ilai dan idhafa itulah cirinya isim. Qad sin saufa dan nada sakina itulah fi'il kata kerja fi'il. Nah, sekarang praktek ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca 1 2 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan adalah isim karena bertanwin. Baca. Hudan adalah isim karena. Ayo ayat kedua baca sama-sama. Innalladzina. Kasih keterangan. Karena bertanwin fi qulubihim maradun fazadahumullah. Kasih keterangan. Maradun adalah isim karena. Walahum adabun alimun bima kanu. Kasih keterangan. Adabun adalah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Naran adalah isim karena isim karena tanwin. Sekarang ada alnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Baca sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdu adalah isim karena. Ar-Rahmanir Rahim. Ulangi. Ar-Rahman. Kasih keterangan. Ar-Rahmani adalah isim karena Allah. Selanjutnya menentukan isim karena jar atau dahului huruf jar. Halaman 4. Betul? Menentukan isim karena berakhiran jar atau kasrah. Adapun huruf yang mengejarkan ada berikut ini. Dengerin saya. Bika liroba ila ala min fi'an wa tahata. Bika liroba ila ala min fi'an wa tahata. Min fi'an wa tahata. Ya taibah, ya taibah. Gitu ya. Bika liroba ila ala mirfi'an. Bika liroba ila ala mirfi'an wa tahata. Mirfi'an wa tahata. Bika liroba ila ala mirfi'an wa tahata. Bika liroba ila ala mirfi'an wa tahata. Mirfi'an. Tapi dengan seperti limil irba betapa banyak ilaka ala atas min dari fi di dalam. Min dari fi di dalam. Al dari wadami tadami hatta sehingga andari wadami tadami hatta sehingga ulangi dari awal. Bika liruba ila ala milfi'an wa tahata. Bika liruba
ila ala milfi anwata hatta milfi anwata tapi dengan seperti limile babanya ilaka ala atas min dari fidi dalam andari wadami tadami hatta sehingga andari wadami tadami hatta sehingga tadami hatta sehingga wa minan nasi man yaqulu amanna billahi kita baca wa minan nasi man yaqulu amanna. An-nasi adalah isim karena kemasukan huruf jari yaitu min. Baca. An-nasi adalah ilallahi marji'ukum jami'a. Baca. Ilallahi marji'ukum. Allahi kasih keterangan. Allahi adalah isim karena kemasukan huruf jari. Ila artinya apa? واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بجا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Nafsin kasih keterangan. Nafsin adalah isim. Artinya apa? Baca terus ila akhiri. Nomor 4, menentukan isim karena didahului huruf nida. Ya ayyuha, ya ayyatuha, ayyatuha. Kalau manggil laki-laki enggak ada taknya, ayyuhan nas, ayyuhat tullam. Tapi kalau ada taknya berarti perempuan, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhatul talibat. Nah, ada taknya kalau perempuan. Time. Saya baca ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Baca ya An-nasu kasih keterangan. An-nasu adalah isim karena jatuh setelah huruf nida yaitu Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Baca Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal Musa kasih keterangan. Musa adalah nomor 5, 6 dibaca sendiri ya. Itu karena muntada, fa'il dan karena idhofah. Buka bukunya halaman 6. Sekarang kata yang dianggap isim itu ada 8. Sifat, bilangan, waktu, tempat, kata asal, kata ganti, kata tunjuk, ya, kata sambung semuanya dianggap isim. Sekarang saya baca surat Al-Fatihah dan kita analisis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi, isim. Kenapa? Tanda isimnya apa? Bismillahi, Allahi isim. Kenapa? Apa? Alif lam. Selain alif lam apa? Idhofah. Selain idhofah apa? Jar. Baik. Ar-Rahmani. Ayo isim kenapa? Baik. Ar-Rahimi. Alif lam atau al sih? Kamu bacanya Alhamdulillah atau Alif lam hamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau di dalam Ibnu Aqil kita ngikuti apa? Mazhabnya Sibawai. Yang mazhabnya Imam Khalil. Ayo al aja, nggak ada alif lam. Nah, kalau Sibawai alif lam itu yang buat ma'rifat itu lamnya saja. Hamzanya hamzah kotok.
Ya, al saja ya, bil sesuai teori di atas. Ya. Alif lam la al. Baik. Alhamdulillahi. Alhamdu isim kenapa? Lillahi isim kenapa? Kalau Rabbil Alamin jadi satu apa namanya? Kalau Al-Alaminanya saja apa? Oke. Maliki Yaumiddin gabung jadi satu namanya apa? Berarti isim karena idhofah. Ihdinas sirata, as-sirata isim kenapa? Al-mustaqim isim kenapa? Isim kenapa? Alaihim him isim kenapa? Huruf jarnya apa? Ala ghairil maghdubi. Maghdubi isim kenapa? Waladhdallin. Ad-dallin isim kenapa? 100. Baik. Buka bukunya halaman 8. Saya baca ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hi isim kenapa? Huruf jarnya apa? Baik. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan isim kenapa? Lil muttaqin isim kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. As-salata isim kenapa? Wa mimma ma isim kenapa? Huruf jarnya mana? Min. Mimma asal katanya min dan ma. Walladzina yu'minuna bima ma kenapa? Unzila ilaika ka kenapa? Min qablika. Kalau K-nya itu wah. Wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan. Hudan kenapa? Tanwin 100. Coba kita baca lagunya apa namanya? Ciri-ciri isim tanwin al. Coba buka lagunya. Sudah? Kita baca tanwin al jarnida musnad ilaidal idhafa itulah cirinya isim kata benda isim qad sir saufa dan tanda sakinah itulah cirinya fi'il kata kerja fi'il kerja bikali ruba ila ala bil fi'an wa tahatta bikali ruba ila ala bil fi'an tapi dengan seperti limili ruba betapa banyak ilaka ala atas min dari fidi dalam fidi dalam andali wadami tadami hatta wadami tadami hatta sehingga nanangkeng. Oke. Perhatikan. Saya baca ayat, Anda tentukan tanda isimnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim him isim kenapa? A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu. Allahu isim kenapa? Selain alama. Idhofah dari mana? Ustaz ilai.
Khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim. Isim kenapa? Jal. Huruf jalnya mana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Tanwin. Ghishawatun walahum hum. Mana huruf jarnya? Lam. Jadi huruf jar kalau ketemu dhamir muttasil menjadi lah, ya. Wala mujallin, ya. Ketika bertemu dengan dhamir maka menjadi lah. Walahum adzabun alimum bima Baik, ulangi. Khatamallahu, khatama isim fi'il huruf. Ala qulubihim, ala isim fi'il huruf. Huruf apa? Jar, tanda huruf jar. Artinya apa? Atas. Khatamallahu ala. Kalau khatama kok ala nggak bisa dibuka, udah ditutup dari atas, ya. Khatamallahu ala. Beda dengan khatam darsa, beda. Halaman 11 dibuka. TOT ini kelas cepat ini. Sudah? Lanjut. Al-babus tsani, kita baca 1 2 3. An-nakiratu wal ma'rifatu. Nakira dan ma'rifat. Ulangi, nakira dan ma'rifat. Isim nakira dan ma'rifat. Baca. Teman-teman semuanya, isim dilihat atau ditinjau dari kekhususan dan keumumannya terbagi menjadi 2. Pertama nakira, kedua ma'rifat. Apa itu nakira? Tirukan saya. Nakira adalah, baca. Nakira isim yang menunjukkan makna umum dan luas. Baca. Ciri-cirinya bertanwin. Contoh. Rajulun laki-laki. Imra'atun perempuan. Insanun manusia. Masjidun masjid. Jadi rajulun laki-laki. Laki-laki yang mana? Yang mana saja. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Rajulun ya laki-laki. Bukan rajulun itu orang Riau saja. Bukan Pekanbaru saja. Nah, makrifat itu jelas. Atau makrifat itu khusus. Makrifat adalah isim yang bersifat tertentu. Baca. Contoh ar-rajulu. Laki-laki tertentu. Jadi kalau rajulun masih umum. Rajul yang mana? Yang mana saja. Tapi kalau udah dikatakan ar-rajul, udah satu saja. Contohnya mar'atun, perempuan. Tapi kalau udah dikatakan al-mar'atu, satu saja. Tak boleh banyak. Fahimtum? Palestum? Baik. Praktek sekarang isim ma'rifat, isim nakirah. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca 1 2 3. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan adalah isim nakirah karena bertanwin dan bermakna umum. Baca. Hudan adalah إلا الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم بشا إلا الذين كفروا سواء عليهم سواء kasih keterangan سواء adalah. Oke, sekarang isim ma'rifat halaman 12. Saya baca, tirukan saya. Macam-macam isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 6. 1. Alam kata nama. Contoh. Muhammadun. Zaidun. Muhammadun. Zaidun.
itu apa? Alam. Kata nama. Nama itu jelas. Ya. Zaid. Siapa itu Zaid? Zaid ya Zaid. Zaid enggak Ahmad. Ahmad enggak Zaid. Fahimtum? Taib. Al. Kata yang ada alnya. Contohnya Al-Quran. Al-Masjid. Al-Fatihah. Tiga dhamir. Keempat isyarah. Kelima mausul. Keenam idhafah. Dengerin saya. Alam al-dhamir isyarah. Mausul dan idhafah. Itulah ciri macamnya. Isim ma'rifat namanya. Isim ma'rifat namanya. Sama-sama. 1, 2, 3. Alam al-dhamir isyarah. Mausul dan isim ma'rifat namanya. Isim ulangi. Alam al-dhamir isyarah. Mausul dan itulah isim ma'rifat namanya. Isim namanya. Alam al-dhamir isyarah. Mausul dan idhafah. Itulah macamnya. Isim ma'rifat namanya. Oke, sekarang kita baca praktek isim ma'rifat. Buka lagi bukunya. Buka lagi bukunya. Allahu nurus samawati wal ard. Baca. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu adalah isim ma'rifat karena isim alam atau kata nama. Baca. Allahu. Sekarang yang ada alnya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Baca. Wa aqimus salata wa atuz. As-salata adalah isim ma'rifat karena beral. Baca. As-salata adalah. Sekarang dhamir. Dhamir. Dhamir ada dua adik-adik. Ada munfasil. Ada muttasil. Munfasil itu apa? Nggak usah didefinisikan seperti ahli nahwu. Munfasil itu cukup diartikan apa? Mana ini? Munfasil artinya terpisah. Muttasil artinya sambung. Itu aja. Nggak usah ma yubtada'u bil kalam ba'da illah, kelamaan. Munfasil contohnya huwa, huma, hum. Jadi dia nggak nyambung dengan kata lain. Itu namanya munfasil. Nah kalau muttasil sambung. Lahu, alaihim, razaqahum. Ini nyambung. Baik nyambung dengan huruf jar, baik nyambung dengan huruf jar, fi'il maupun isim. Kalau isim contohnya kitabuhu, itu namanya muttasil ya. Ya, jadi tidak usah diterangkan seperti ahli nahwu. Muttasil huwa ma yubtada'u bihil kalamu wa yaqa'u ba'da illah. Wal muttasil huwa ma la yubtada'u bihil kalamu wa la yaqa'u ba'da illah. Enggak usah. Ya, itu mau menjadi ahli nahwu. Sekarang pokoknya munfasil muttasil itu sambung dengan tidak sambung. Dhamir munfasil itu apa? Saya baca huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita baca huwa, huma, shalala, hiya, huma, shalala, anta, antuma, antum, andi,
nggak enak gitu. Anta antuma andum, anti antuma antunna, ana nahnu, gak usah antunna. Itu kol-kolahnya kebangetan itu. Baik. Huwa, ulangi sama-sama. Huwa huma shalala hiya huma hunna anta antuma andum anti antuma antunna ana nahnu. Cakep. Ulangi lagi. Huwa huma shalala hiya huma hunna shalala anta antuma andum anti antuma antunna ana nahnu lahu lahuma lahum la lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna lilana. Oke, selanjutnya praktek. Halaman 15. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Baca. Huwallazi. Huwa adalah isim ma'rifat karena dhamir. Baca. Huwa adalah dhamir muttasil atau munfasil. Huwa laki-laki atau perempuan? Huwa 1, 2 atau 3? 1 laki-laki. Huwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa kasih keterangan. Huwa adalah isim ma'rifat karena dhamir muttasil atau munfasil. Oke, munfasil. Huwa 1, 2 atau 3? Laki atau perempuan? Nah, huwa kalau dimutasilkan menjadi hu samping kirinya itu. Ya, artinya sama. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Baca 1, 2, 3. Famasaluhu kamasali alaihi turab. Hu kasih keterangan. Hu adalah hu artinya sama dengan huwa dia. Oke, selanjutnya buka bukunya isim isyarah halaman 21. Isim dhamir selesai. Sekarang isim isyarah. Praktek 04. Menentukan isim ma'rifat karena isim isyarah bermakna ini loh, berarti dekat. Kalau itu loh jauh. Yang ini loh hadza hadhihi. Kalau jauh dzalika tilka. Dengerin saya. Hadza hadzani hadhihi hattani. Dzalika dzanika tilka tanika. Haula ulai ulaika ula. Haula ulai ulaika ula. Mana di mana jatah makan saya? Jatah makan saya masih di ya, kita baca hadani hadi hatani dzalika dzanika tilka tanika. Hadani hadi hatani dzalika dzanika tilka tanika. Haula ulai ulaika ula. Haula ulai ula. Ulangi dari awal. Hadani hadihi hatani dzalika dzanika tilka tanika. Hadani hadihi hatani dzalika dzanika. Haula ulai ulaika ula. Haula ulai dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkunna ulaika. Mari kita semua mengaji
akan masuk surga. Ulangi. Dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkun ulaika. Mari kita semua mengaji. La ulangi. Dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkun ulaika. Mari kita semua mengaji. Sekarang saya baca. Hada bayanun linnasi wa maw'idhatun lil muttaqin. Baca. Hada bayanun linnasi wa hu. Hada adalah isim ma'rifat karena isim isyarah. Baca. Hada adalah. Hada kita perempuan. Hada kita perempuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Baik, hada artinya apa? Ini loh, ada lohnya. Halaman selanjutnya 22. Isim mausul menentukan ma'rifat karena isim mausul. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan kata lain untuk bisa bermakna. Kata lain itu namanya aid dan silah. Contohnya apa? Contohnya alladzi. Alladzi itu artinya orang yang. Yang apa? Kan nggak jelas. Alladzina orang-orang yang apa? Nggak jelas. Maka dia butuh kalimat lain untuk memaknakan dirinya. Dengerin saya. Alladzi alladhani alladzina mausul. Alladzi alladhani alladzina. Allati allatani allati alla imaman. Allati allatani allati alla imaman. Bisa? Oke, ulangi. Alladzi alladhani alladzina. Alladzi alladhani alladzina. Allati allatani allati alla imaman. Allati allatani alla. Isim mausul tak bisa bermakna kecuali ada ae dan sila. Alladzi alladhani alladzina. Allati allati alla imaman. Buka buku lagunya halaman 7. Dengerin saya dulu. Isim mausul tak bisa bermakna kecuali ada ae dan sila. Alladzi alladhani alladina. Allati allati alla imaman. Kita baca sama-sama. Isim mausul kecuali ada ae dan sila. Alladzi alladani alladina. Allati allati Allah. Ulangi. Isim mausul kecuali ada ae dan sila. Alladzi alladani alladina. Allati allati Allah. Sekarang buka bukunya lagi halaman 22. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kita baca. Masaluhum kamathalil ladzi. Alladzi adalah isim ma'rifat karena isim mausul. Kita baca. Alladzi adalah. Alladzi mudzakkar atau muannas? Untuk 1 atau 2? 1. Terakhir menentukan isim ma'rifat karena idhofah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Kita baca. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus. Kitaballahi kasih keterangan. Kitaballahi adalah ma'rifat karena alam wa idh qala rabbuka. Ma'rifat diidhafakan pada apa? Dhamir ila akhirih. Baca sendiri ya. Baik.
Sekarang halaman 24. Kata yang bergaris bawah adalah makrifat. Kita tentukan bareng-bareng. Wa minan nasi. Ayo, an-nasi makrifat kenapa? Wa minan nasi man makrifat kenapa? Mausul. Wa bil yaumi al-yaumi makrifat kenapa? Al-akhiri kenapa? Wa ma hum makrifat kenapa? Hah? Hum kok? Apa? Makrifat kenapa? Kok dhamir sih? Betul. Dhamir muttasil atau munfasil? Hum artinya laki atau perempuan? 1, 2 atau 3? 1. 1, 2 atau 3? Ya 3. Cie 2, 3, ampe 5, 6, sabale 2 bale, 3 bale. 10 wah. Ada orang Padang di sini? Mana? Orang Minang mana? Ya, kau. Orang Padang, Sumbar. Sumbar mana? Hah? Maninjau. Apa itu? Padang kan biasanya Padiaman, Padang Pandang, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Baik, saya dulu pernah jadi datuk di sana. Datuk sementara. Nah, sementara foto-foto selesai. Waktu rekreasi di apa itu? Rumah Gadang. Apa Gaduyung? Oh, jadi datua saya. Lanjut. Yukhadi'una Allah ma'rifatkan apa? Walladzina ma'rifatkan apa? Mausul 100. Nah, habis itu baca sendiri, terjemahkan dengan Al-Qur'annya. Sekarang halaman 27. Ya, kita masih punya waktu sampai jam 10 ya. Nah, berapa? 20 menit lagi kita boleh istirahat. Sudah mau istirahat? Belum. Di sini zuhurnya jam berapa? Jumat ya? Jam 12 lewat 20 ah. Saya nggak wajib Jumatan kan? Musafir semua. Kayak kita di sini aja nanti ya. Baik. Al-babus salisu kita baca. Al-mudzakkar wal muannasu. Muzakkar dan muannas. Ulangi, mudzakkar dan muannas. Ada isim dicintau dari jenis laki dan perempuannya ada 2, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar adalah kata yang menunjukkan arti laki-laki. Baca. Mudzakkar adalah dan tidak memerlukan ciri-ciri kemudzakkarannya. Contoh, muslimun, salihan, masjidun, mu'minun, talibun. Itu laki-laki. Mu'annas adalah, baca. Mu'annas adalah kata yang menunjukkan arti perempuan. Contoh, muslimatun, baca. Salihatun, maktabatun, mu'minatun, talibatun. Jadi mu'annas ada ciri-cirinya. Kalau laki-laki nggak usah ciri-ciri. Ya, paham belum? Nah, laki-laki nggak usah ciri-ciri. Kalau perempuan banyak sekali ciri-cirinya itu. Ya, cadarnya warna apa, sandalnya warna apa. Laki ya begitu doang. Iya kah? Iya begitu, laki. Baik, kalau mu'annas ciri-cirinya ada 3. Ya, pertama diakhiri tak marbutoh. Ingat tak marbutoh ya. Contohnya tadi apa? Perhatikan. Muslimatun. Nah, ini marbutoh. Tapi kalau tak enggak marbutoh seperti waktun, ini bukan mu'annas, ini mudzakkar. Maka waktun jamaknya awqat. Ya, baitun artinya baitun jamaknya buyut, artinya
Kalau baitun jamaknya abiyat, artinya apa? Bait apa? Bait syair, ya. Ini adalah apa? Mudzakkar, bukan muannas. Maka harus tak yang bundel di akhir. Dua, diakhiri alif ta'nis maksurah. Kita baca. Salma, baca. Sakra, hubla, husna. Ayo, Salma artinya apa? Pamatan. Sakra, hubla, hamil. Husna, baik atau cantik? Bolehlah. Ya, indah. Habis indah siapa? Terakhir adalah apa? Alif ta'nis mamduda. Tirukan saya. Bayda, baca. Safra, hamra, sauda. Oke. Contohnya tadi Salma. Salma mudzakkar atau muannas? Tanda muannasnya apa? Alif ta'nis maks. Ada nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Penulis malam itu. Mudzakkar atau muannas? Boleh jawab muannas kok. Bebas. Terus mudzakkar. Kenapa? Oh, ada ininya. Perhatikan adik-adik ya. Kok adik-adik? Ustadz ya. Tak panggil adik-adik kadang nggak apa-apa ya. Contohnya Musa ini namanya alif maksuroh, bukan alif ta'nis maksuroh. Alif ta'nis maksuroh, alif yang mana dengannya kata yang mudzakkar menjadi muannas. Jadi Musa tetap mudzakkar karena alifnya alif maksuroh. Nabi Musa, Nabi Isa itu mudzakkar. Alifnya namanya alif maksuroh. Nah, beda dengan alif ta'nis. Kata yang muannas menjadi kata yang mudzakkar menjadi muannas. Contohnya ada orang namanya Hasan. Kan mudzakkar. Tapi kalau dikatakan hasanah menjadi muannas. Oke? Bedakan alif maksurah sama alif ta'nis maksurah. Fahimtum? Fahimna. Argendum? Argentina. Palestum? Palestina. Barceltum? Barcelona. Klub terbaik di dunia. Allahu Akbar. Kok gak ada yang dukung saya? Allah, Allah, MU insya Allah kalah. Bahaya ini, bahaya. Pokoknya kalau jadi murid saya harus dukung Barcelona. Nggak boleh ditawar, pokoknya nggak boleh. Kualat nanti. Oke, saya baca. Isim itu dua jenisnya, satu mudzakkar, dua muannas. Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Muannas itu cirinya satu dua akhirnya al-maksura, tiga akhirnya al-mamduda. Itulah ciri mu'anas, itulah ciri mu'anas. Ulang itu dua tiga. Isim itu dua jenisnya, satu mudzakkar. Mudzakkar artinya laki-laki, mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Muannas itu cirinya tiga, satu
Ta marbutah dua akhirnya al-maksura tiga akhirnya al-mamduda itulah ciri-cirimu itulah ciri-cirimu. Oke, prakteknya baca sendiri ya. Baca sendiri. Sekarang adik-adik buka bukunya halaman 32. Sudah, halaman 32. Al-babur rabi'u baca. Al-bab al-mufradu wat tasniyatu wal jam'u. Al-mufradu wat mufrad tasniyah dan jama'. Ulangi, mufrad tasniyah dan jama'. Mufrad adalah isim yang bermakna tunggal. Contoh, muslimun satu orang muslim. Nah, jadi isim dilihat dari bilangannya terbagi menjadi tiga. Mufrad satu, tasniyah dua. Tasniyah adalah isim yang bermakna dua. Baca. Tasniyah adalah contoh muslimani, dua orang muslim. Jama' adalah isim yang bermakna banyak, tiga atau lebih. Contoh muslimuna, orang-orang muslim. Muslimatun, wanita-wanita muslimah. Oke, adik-adik perhatikan, mufrad bermakna tunggal. Dia tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Itu mufrad. Itu aja ciri-cirinya. Kalau enggak akhirnya ani, aini, una, ina, atun dan atin berarti mufrad. Mufrad itu apa? Satu. Mufradun, faridun artinya tunggal. Maka orang kok namanya farid berarti jumlah. Nah, wanita namanya faridah berarti apa? Jumlawati. Farid, fardun artinya satu. Tasniyah artinya dua, dia diakhiri ani, aini. Contohnya muslimani, muslimaini. Baca. Muslimani, mu'minani, mu'minaini. Baca. Faizani, faizaini. Salihani, salihaini. Sajidani, sajidaini. Sekarang jamak mudzakkar salim diakhiri una, ina. Jamak itu artinya banyak, mudzakkar laki. Nah, jamak laki-laki itu namanya jamak mudzakkar salim. Akhirnya apa adik-adik? Una sama ina. Tirukan saya, muslimuna, muslimina. Baca. Muslimuna, mu'minuna, mu'minina. Faizuna, faizina. Terakhir jamak mu'anas salim. Mu'anas itu perempuan. Oke? Jadi jamak perempuan itu jamak mu'anas salim. Diakhiri atun, atin, muslimatun, muslim, mu'minatun, faizatun, solihatun, sajidatun. Coba perhatikan ke sini. Mufrad artinya berapa? Kalau diakhiri ani, aini namanya? Hah? Tasniyah. Kalau diakhiri una, ina? Jamak apa? Kalau atun, atin? Mufrad bermakna du? Kalau tasniyah bermakna du? Jamak bermakna? Nah, kita sepakati banyak gitu aja ya. Jamak berarti tunggal namanya, dua namanya, banyak namanya. Jamak una, ina namanya, jamak atun, atin namanya. Kalau ani, aini akhirnya, kalau tidak ani, aini, una, ina, atun namanya mufrad artinya dua atau satu? Satu atau dua?
2 atau 3? Baik. Fahim dong? Ayo dengerin saya. Isim itu dua jenisnya. Satu mudzakkar, dua enggak. Satu isim mufrad, dua isim tasniyah, tiga isim jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak mudzakkar lelaki banyak, akhirnya unaina, jamak muannas wanita banyak, akhirnya atun, muslimuna muslimina muslimatun, mu'minuna mu'minina mu'minatun. Oke. Buka bukunya halaman 38 ya. 38 bab yang kelima, al-mu'rab wal mabni. Tirukan saya, al-babul khamisu baca. Al-mu'rab wal mabni. Mu'rab dan mabni. Ulangi, al-babul khamisu. Mu'rab wal mabni. Jadi adik-adik, isim ditinjau dari perubahan huruf akhirnya ada dua. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu apa? Harokat akhirnya bisa berubah. Contohnya Muhammadun. Bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Un, an, in, dun, dan, din. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Shalalah. Ulangi. On, an, in, dun, dan, din. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Shalalah. Ulangi. On, an, in, dun, dan, din. Muhammadun, Muhammadan, Muhammad. Shalala. Ulangi. On, an, in, dun, dan, din. Muhammadun, Muhammadan. Shalala. Itu namanya mu'rab. Selanjutnya mabni. Mabni itu selalu begitu harokatnya. Contohnya hadha. Hadha tidak jadi hadhu. Hadha tidak jadi hadhi. Anta. Anta nggak bisa jadi antu. Atau anti. Nggak bisa. Anta yo anta. Kalau anti, bisa nggak jadi antu? Nggak bisa. Anti ya anti, anti ya anti. Nggak bisa jadi antu. Oke? Fahimtum? Fahimna. Palestum? Enggak Barcelona, tenang. Mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap. Atau tidak berubah seperti huwa, tidak berubah menjadi hu atau huwi. Anwa'ul mabani, macam-macam isim mabni ada berapa? Ada 4. Isim dhamir tadi sudah dibahas. Isim isyarah sudah dibahas. Isim mausul sudah dibahas. Terakhir adalah istifham. Aina, di mana? Enggak mungkin. Min aini ya Ustaz. Oh, min aini. Kan ada minnya. Jadi min aini. Enggak. Min aina. Aina anta. Oh, di depan berarti ainu anta. Enggak ada. Aina ya Aina isim mabni 4 macamnya. Dhamir isyara mausul istifham. Isim mabni 4 macamnya. Dhamir isyara mausul istifham. Ulangi, isim mabni 4 macamnya. Dhamir isyara mausul istifham. Isim mabni 4 macamnya. Dhamir isyarah. Kita buka halaman 40. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kita baca. Huwallazi khalaqa lakumul. Huwa adalah isim mabni karena berupa isim dhamir. Baca. Huwa adalah isim mabni.
Dhamir ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baca ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika muflihun. Hum kasih keterangan. Hum adalah isim. Sekarang isara inna hadza lahuwal qasasul haqq. Baca inna hadza lahuwal. Hadza kasih keterangan. Hadza adalah إشارة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. baca ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا. هذه kasih keterangan. هذه adalah isim mabni karena berubah. Sekarang mausul. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. baca ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi kasih keterangan. Alladzi adalah. Sekarang istifham. Kaifa nakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. baca Kaifa kasih keterangan. Kaifa adalah isim mabni karena berubah. Lembar 41 itu praktek. Lembar 2 praktek dan praktek. Oke. Buka bukunya halaman berapa ini? 45. Itu praktek ya. Jika menemukan kata, maka tentukan apakah isim, fi'il atau huruf. Jika isim, maka tentukan ma'rifat atau nakirah, mudzakkar atau muannas, mufrad tasniyah atau jama', mabni atau mu'rab. Saya baca alhamdu, isim, fi'il atau huruf. Kenapa? Ma'rifat atau nakirah. Kenapa? Mudzakkar atau muannas. Kenapa? Tidak diakhiri ta atau a. Lam, mufrad tasniyah atau jama'. Mufrad. Kenapa? Akhiri ani, aini, una, ina, atun. Mabni atau murab. Kenapa? Karena tidak berupa dhamir, isyarah, mausul dan is. Artinya apa? Segala puji. Begitu pula seterusnya. Sampai halaman berapa itu? 47, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 11 itu nanti Al-Qur'annya diterjemahkan sampai halaman 53. Kita cukup di sini dulu istirahat. Sekarang jam 10. Istirahat sampai jam setengah 11. Jam setengah 11 masuk lagi sampai jam berapa biasanya? 12. Ini enggak wajib Jumatan kan? Insya Allah wajib. Mugim. Siapa yang mugim? Banyak. Banyak yang mugim. Enggak apa-apa. Masjidnya jauh enggak? Dekat? Ya, Pak. Setengah 11. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Istirahat dulu.